Sobat BSI semuanya, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang di acara BSI Show bersama saya Fasyoni Najla yang akan menemani dan mengajak ngobrol kalian dalam episode OSO, obrolan seputar olahraga. Yang dimana episode kali ini akan terasa sangat spesial karena kita akan membahas salah satu perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu adalah dunia sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. So, buat kalian sebagai pecinta sepak bola yang ingin tahu info terupdate tertentu dan nanya bagaimana sih cara timnas Indonesia untuk menjadi kuat sampai saat ini seperti apa? Pertanyaan kalian akan tuntas pada siang ini juga. Tapi tunggu dulu, saya nggak akan sendiri di sini untuk mengulik dan mengobrol tentang timnas Indonesia, tapi saya akan mengajak dua narasumber yang akan saya ajak dan mengulik tentang sepak bola Indonesia. Mari saya akan undang narasumber tersebut, ada Riko Setiadi dan Aditya Wahyu. Beri tepuk tangan. Ayo Mas Riko, Mas Adit, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Mas Riko sama Mas Adit boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Riko Setiadi. Nama saya Aditya Wahyu. Bagaimana perjalanan tadi ke studio? Aman, lancar? Macet sekali ya di jalan Macet itu, ya, parah. siang soalnya kan? Betul sekali. Dan panas juga. Jam berapa ini? Udah jam 2 siang kayaknya ya? Iya betul. Boleh silakan duduk dulu. Oke, terima kasih. Kita akan tanya-tanya, kita ulik nih. Oke. Sebelumnya saya mau nanya sama kalian berdua. Udah tahu gak sih kita nih, Mas Riko sama Mas Adit ini datang ke sini untuk pembahasan apa? Sepak bola pasti. Sepak bola ya, udah terlihat dari baju Udah ya. pasti. Iya, betul. Buat Mas Riko sendiri nih, dan Mas Adit ini suka gak sih sama sepak bola? Kalau saya jujur suka nonton bola. Ikut bermain juga. Bermain juga suka, nonton bola juga suka. Buat Mas Adit? Kalau untuk saya sih, saya baru terjun ke dunia sepak bola ya, jadi belum terlalu memahami. Saya sedang belajar tentang dunia sepak bola. Oh, baru-baru ini ya menekuni sepak Betul. bola. Oke. Buat Mas Riko nih, sebagai pecinta sepak bola Ya. dan juga sering main sepak bola ini, Ya. saya mau tahu pandangan Mas Riko tentang sejarah timnas Indonesia dari dulu sampai sekarang tuh seperti apa ya, Mas? Oke, kalau saya tuh ngikutin sepak bola Indonesia itu mulai dari tahun 2010 ya. 2010 saya baru ngikutin sepak bola. Nah itu pelatihnya itu 2010 seingat saya Alfred Riedel. Nah itu Indonesia itu bermain di ajang Piala AFF. AFF, oke. Nah pemainnya itu yang masih saya ingat sampai sekarang, di penjaga gawangnya itu ada Marcus Horizon, di belakangnya itu Hamka Hamzah, di tengahnya Firman Utina, dan di lini depannya itu Christian Gonzalez. Itu masih saya ingat sampai sekarang. Skuad di Piala AFF 2010. Kalau untuk timnas sekarang ya, Mbak ya. Oke. Timnas sekarang itu perkembangan itu udah cukup pesat ya buat saya itu ya. Pasti. Apalagi sekarang tuh timnas sudah bermain di Piala Asia. Nah, itu lebih bergengsi lagi Piala Asia. Di bawah kepelatihan Sintayong. Oke, cukup. Cukup berwawasan luas juga ya Mas Riko tentang Ya. sejarah timnas dari dulu. Buat Mas Adit nih, dari pernyataan Mas Riko tersebut, buat Mas Adit saya nggak akan nanya sejarah ya, karena nggak akan tahu nih tentang sejarah karena kan baru menekuni. Betul. Buat Mas Adit sendiri, buat pandangan timnas saat ini tuh seperti apa? Pandangan saya untuk timnas yang saat ini sih cukup kuat ya daripada tahun-tahun yang sebelumnya, karena mungkin terbantu dari sponsor, dari supporter juga. Mungkin itu yang menjadi lebih kuat timnas Indonesia yang saat ini. Supporter paling itu kunci utama ya guys dari semuanya. Nah, dari semua supporter, dari sponsor segala macam itu bisa menjadikan faktor gak sih buat para timnas untuk menjadi kuat sampai saat ini? Buat Mas Riko, Mas Adit, siapa yang mau jawab? Kalau dari saya sih itu faktor pendukung banget ya, apalagi supporter itu sangat mendukung sekali. Apalagi di setiap pertandingan timnas Indonesia ini, setiap berlaga itu supporter itu udah pasti memenuhi stadion. Itu udah ramai sekali itu supporternya, antusiasnya luar biasa itu.
antusias ya para supporter timnas untuk saat ini. Betul. Nah, untuk pendapat kalian nih, saya nanya pribadi nih kan, pendapat kalian tentang performa timnas saat melawan Arab pada kualifikasi Pildun kemarin tuh seperti apa? Oke, kalau dari saya itu secara permainan ya, mulai dari awal permainan timnas Indonesia itu bermain cukup baik. Dia udah cukup menyerang, bermain secara bagus, passing-passingnya juga cukup oke dari awal. Secara permainan kurang lebih 10 menit awal itu peluangnya udah menghasilkan peluang cukup baik ya, cukup banyak peluang lah istilahnya. Oke, kayaknya baru ngobrol sebentar aja itu udah berasa seru banget ya. Iya. Kayaknya tuh rasanya pengen ikut langsung nonton di acara stadionnya tuh kayak gimana gitu. Guys, tapi obrolannya nggak sampai sini aja. Kita bakal lanjut obrolan tersebut setelah jeda pariwara tersebut. So jangan kemana-mana, tetap di BSI Show. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Oke, balik lagi di BSI Show episode OSO, obrolan seputar olahraga. Oke guys, balik lagi sama para narasumber kita, itu ada Mas Riko, Mas Adit untuk mengenai tentang sejarah sepak bola Indonesia ya, khususnya timnas Indonesia itu seperti apa. Kan tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang faktor, tentang sejarah, pandangan dari Mas Adit, Mas Riko itu seperti apa. Nah, kalau saya tanya sama kalian tentang proyek naturalisasi terhadap timnas Indonesia tuh menurut kalian tuh seperti apa? Mas Adit bisa dijawab? Mas Adit atau saya? Mungkin saya dulu ya. Oke. Kalau untuk pendapat saya ya tentang naturalisasi ini itu sebenarnya cukup baik, cukup bagus karena bisa memperkuat skuad Indonesia juga. Tetapi di lain sisi pemain yang pure Indonesia, yang asli Indonesia malah takut tersingkirkan atau malah tersaingi karena Takut naturalisasi redup ini. ya. Iya betul. Betul. Kalau buat Mas Riko sendiri seperti apa tuh? Oke, tanggapan? kalau dari saya itu naturalisasi itu bagus ya, apalagi pemainnya itu udah yang naturalisasi dari luar. Pemain-pemain yang udah memiliki jam terbang atau berpengalaman. Contohnya sudah bermain di Serie A, di era divisi, atau bahkan ada yang sudah bermain di Liga Champion. Itu ya menurut kalian tentang naturalisasi karena Iya, betul. kalau kebanyakan orang dari luar takutnya redup. Iya Orang- betul. Warlock ya, warlock. Warlocknya hilang. Nah, setelah kalian secara pandangan proyek naturalisasi segala macam, kalian bisa nggak sih memprediksi bagaimana masa depan timnas nantinya? Buat Mas Riko dulu nih, Oke. kan Mas Riko udah tahu nih sejarah-sejarahnya seperti apa. Prediksi dari saya itu Indonesia untuk masa mendatang ya, itu bisa menembus 100 ranking FIFA. Dan prediksi saya Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Piala Dunia. Piala Dunia. Buat Mas Aditya sendiri, Kalau datang untuk baru nih. saya sih prediksi saya tentang timnas Indonesia yang di masa yang akan datang mungkin bakalan lolos Piala Dunia ya. Mungkin juga bisa lolos ke juara grup Piala Dunia. Itu sih pendapat saya, prediksi saya juga. Prediksi. Nah, ini kayaknya udah mau jam-jam masuk terakhir nih. Kayak sayang banget kan baru ngobrol sebentar masa udah mau selesai gitu. Nah, udah mau selesai, udah penutupan, harapan kalian berdua untuk timnas Indonesia di luar sana buat ngomong-ngomong pada supporter juga seperti apa? Mau dari siapa? Kalian berdua boleh. Siapa Oh, gimana nih? Siapa dulu? Boleh Bung Riko Berebutan, dulu. harapannya saya dulu. berebutan nih. Oke, dari saya harapan ya tadi ya. Iya. Oke, harapannya semoga kedepannya permainan Indonesia itu jauh lebih baik lagi ya. Apalagi untuk finishingnya ya. Finishing menjadi lebih baik, tidak buang-buang peluang. Dan semoga bisa bermain di Piala Dunia, harapan saya sih itu.
Buat Mas Adit sendiri seperti apa Mas harapannya? Untuk saya harapan masa depan timnas Indonesia semoga bisa jauh lebih baik lagi dari yang sekarang, bisa masuk Piala Dunia. Semoga banget itu. Semoga bisa jaya masuk. terus ya timnas Iya, ya. semoga jaya terus. Itu saja. Baik, seru banget nih obrolan hari ini. Terima kasih untuk Mas Adit, Mas Riko udah berpartisipasi dalam acara BSC Show saat ini. Terkhususnya juga para supporter di luar sana, pada penonton yang udah mensupport kita untuk nonton. Dan makasih lagi nih, makasih lagi Mas Riko, Mas Adit. Oke. So buat kalian semuanya yang ada di luar sana, jangan lupa untuk selalu nonton BSC Show. Jangan lupa untuk selalu nonton BSC Show untuk episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk Timnas Indonesia.